Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya Siti Nur Aisyah, masih di video learning mata kuliah Teknik Isolasi dan Perbanyakan Agensia Hayati. Nah, kita masih membahas topik yang sama, yaitu pengendalian hama menggunakan insektisida nabati. Tapi di video learning part 3 ini, saya akan memfokuskan pembahasan pada bagaimana serangga hama bisa terpapar oleh insektisida nabati. So, selamat menyaksikan. Nah, bagaimana serangga hama bisa terpapar oleh senyawa insektisida? Jadi ada berbagai mekanisme yang memungkinkan serangga hama itu bisa terkena oleh senyawa insektisida. Nah, ini adalah ilustrasi berbagai mekanisme yang memungkinkan serangga hama terpapar oleh senyawa insektisida. Pertama itu ada direct contact atau kontak langsung. Kalau ini sederhana ya, jadi serangga itu terkena atau terpapar senyawa insektisida karena saat pengaplikasian senyawa insektisida memang serangganya sedang ada di situ. Jadi memang dia terpapar secara langsung. Jadi saat disemprot senyawa insektisida nabati ke bagian tanaman tersebut dan dia sedang ada di situ, jadi otomatis langsung terkena atau terpapar dengan senyawa insektisida. Kemudian ada yang dikenal dengan istilah secondary contact atau kontak sekunder, di mana serangga hama ini terpapar bukan secara langsung, tapi justru terpapar karena serangga ini mendiami permukaan tanaman yang sebelumnya sudah diberi insektisida. Ada juga yang sifatnya terpapar karena mekanisme ingested, di mana serangga ini mendapatkan atau terpapar oleh senyawa insektisida karena dia memakan bagian tanaman yang sebelumnya sudah mendapat aplikasi insektisida. Ada juga mekanisme lure and kill atau saya mengistilahkannya sebagai mekanisme penyamaran, di mana senyawa insektisida yang diaplikasikan ke bagian tanaman tertentu secara langsung merangsang agar serangga hama datang mendekat ke bagian tanaman yang memiliki atau sudah diberi pestisida ini, sehingga si serangga hama akan berada di sana di bagian tanaman tersebut dan otomatis terpapar oleh senyawa insektisida. Ada juga yang sifatnya fumigan, di mana serangga ini terpapar oleh senyawa insektisida karena menghirup gas uap yang dilepaskan oleh senyawa insektisida. Jadi ada beberapa senyawa insektisida itu yang sifatnya volatil. Jadi ketika terkena udara dia akan menguap seperti alkohol misalnya. Jadi kalau kita meletakkan alkohol, aromanya akan menguap sehingga itu bisa terhirup. Nah, jadi kalau fumigan ini sifatnya seperti itu. Jadi senyawa insektisidanya begitu diaplikasikan ke bagian tanaman tertentu, kemudian terkena udara, maka dia akan kemudian menguap sehingga bisa terhirup oleh si serangga. Atau ada juga yang sifatnya repellent. Repellent ini atau penolak, di mana serangga hama yang terpapar oleh senyawa insektisida akan terangsang untuk pergi menjauh dari bagian tanaman tersebut. Nah, terkait mekanisme serangga hama terpapar oleh senyawa insektisida, teman-teman mungkin pernah mendengar istilah racun kontak atau racun perut misalnya. Nah, dari ilustrasi ini sebenarnya ini menggambarkan bagaimana mekanisme racun kontak itu bisa membunuh serangga dan bagaimana mekanisme racun perut atau di sini disebut sebagai racun sistemik atau systemic poison bisa menyebabkan kematian pada serangga. Nah, kalau misalnya senyawa insektisida itu bersifat racun kontak, maka ketika si serangga ini menyentuh senyawa insektisida nabati ataupun insektisida sintetik secara langsung di bagian organ manapun ya, itu akan dapat menyebabkan atau merangsang kematian ya. Jadi sifatnya adalah menyerap secara langsung begitu ada sentuhan atau kontak fisik. Tapi berbeda case-nya dengan racun sistemik atau racun perut misalnya. Karena apa? Racun sistemik dan racun perut mengharuskan senyawa insektisida itu harus masuk ke dalam jaringan internal dari si serangga. Jadi kalau dia hanya terkena di kulit, itu tidak berpengaruh.
Ya, ketika misalnya ada senyawa insektisida yang bersifat racun sistemik atau racun perut, itu hanya mengenai misalnya bagian wajah serangga atau bagian atas serangga. Nah, tapi tidak masuk ke dalam jaringan dalam, ke dalam jaringan internal serangga. Maka itu tidak akan ada efek mematikan, tidak ada aktivitas insektisidal yang akan dihasilkan. Tapi ketika serangga itu memakan bagian tanaman yang sudah diberi insektisida, kemudian insektisidanya masuk ke dalam tubuhnya, dicerna, maka di saat itu juga akan terjadi reaksi berupa aktivitas insektisidal yang menyebabkan si serangga jadi mati. Atau case yang lain juga bisa juga ketika si serangga menghisap cairan tanaman yang sudah terpapar oleh senyawa insektisida. Ini juga dapat menyebabkan si serangga mati karena cairan tersebut masuk ke dalam pencernaan si serangga sehingga efek dari si senyawa insektisida itu dapat terjadi. Nah, di sini ada juga teman-teman bisa lihat ada satu mekanisme yang memanfaatkan senyawa insektisida dalam bentuk minyak atau oil. Nah, kalau menggunakan formulasi berupa oil, biasanya yang akan diserang oleh si senyawa insektisida ini adalah lubang pernafasan. Jadi karena karakteristik dari oil atau minyak ini dapat menutup lubang pernafasan yang dimiliki oleh serangga, sehingga serangga ini tidak akan bisa bernafas normal hingga kemudian menjadi mati. Nah, sekian penjelasan saya terkait bagaimana serangga hama bisa terkena atau terpapar oleh senyawa insektisida. Nah, materi di video learning part 3 ini merupakan materi terakhir dari topik pengendalian hama menggunakan insektisida nabati. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktu menyaksikan video ini. Semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Kalau kamu suka video ini, please give your like. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan, silakan feel free untuk letakin pertanyaan kamu di kolom komentar di bawah ini. Dan last but not least, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai ketemu di video learning berikutnya. See ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.